Sedikit pimpinan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh rekan-rekan anggota DPRD, yang saya hormati Pak Kaban dan beserta jajaran, yang saya hormati Sekretariat DPRD Kabupaten Totoli. Saya di sini hanya ingin mempertegas. Tadi kan saya masih ingat pada saat itu hari Senin juga waktu pembahasan Komisi A, dan saya masih ingat niat baik Pak Kaban mengusulkan anggaran BTT itu sebesar 7,9 kalau tidak salah waktu itu 7,9, dan saya waktu itu yang mempertanyakan itu, dan saya juga langsung mempertanyakan pada saat itu ke TAPD, dan TAPD pada saat itu mengiyakan persoalan ini karena untuk persiapan bayar utang itu yang 6M sekian. Jadi waktu itu kita tidak mempertanyakan lagi, dan itu kita minta waktu itu untuk dikawal sampai di badan anggaran agar anggaran itu tidak hilang. Nah, sementara tadi saya mendengar bahwa BTT itu tinggal 1,M sekian, berarti bisa dianggap bahwa pembahasan Komisi A itu dianggap tidak efektif, ya, tidak mempunyai taji. Nah, terus saya juga tadi mendengar bahwa Pak Kaban tadi menyampaikan bahwa ada regulasi yang mengatur tentang BTT itu harus melekat di BPBD, dan itu ada bunyinya di pasal 90 sekian, itu saya tidak tahu tadi ya. Saya ingin bertanya langsung, izin pimpinan. Saya ingin bertanya langsung, apakah itu tidak bertentangan dengan regulasi itu ketika ketika TAPD mengambil alih BTT tersebut? Terima kasih Pak. Jadi kalau untuk apakah itu bertentangan dengan regulasi, saya rasa tidak, karena fungsi BTT itu bukan hanya untuk penggunaan untuk penanggulangan dan penanganan dalam hal kebencanaan, tapi banyak hal yang bisa dilakukan dalam penggunaan BTT tersebut. Cuman kalau BTT itu melekat di BPBD, instansi manapun tidak bisa gunakan tanpa persetujuan dari BPBD kalau tidak dalam konteks penanganan kebencanaan. Nah, itu Pak yang perlu kami sampaikan kepada Bapak anggota Dewan yang Jadi apa yang Bapak sampaikan artinya kami memahami. Yang jadi persoalan sebenarnya kalau berdasarkan apa yang kami rencanakan sesuai data yang kami miliki, yang kita tuangkan dalam renstra BPBD dengan renja BPBD, itu sampai ratusan miliar Pak anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Cuman lagi-lagi pada saat kami mengusulkan anggaran untuk penanganan dan penanggulangan kebencanaan yang ada di Kabupaten Toli-Toli, kami hanya mendapatkan pagu anggaran 1,5 miliar. Jadi masalahnya sebenarnya di situ. Dan angka-angka yang masuk khusus tahun 2022 ini itu banyaknya itu dari pokir, ya, sehingga dana BPBD itu dilihat agak gemuk, tapi sebenarnya bukan dari hasil BPBD, tapi itu semuanya dari hasil pokir yang masuk di anggaran BPBD. Jadi kalau kami sebenarnya lebih berkeinginan bahwa dalam penanganan kebencanaan untuk normalisasi sungai, kami lebih condong itu bahwa kami kelola sendiri dengan menggunakan alat sendiri. Cuman pada saat kami mengajukan untuk pengadaan alat,
semuanya tidak pernah dianu. Itu yang jadi masalah. Karena bagaimana kami mau mengusulkan alat yang angkanya hampir lebih 2 miliar, sedangkan kita dikasihkan pagu hanya 1 miliar. Itu yang jadi masalah, Pak. Artinya kami sudah sering menyampaikan bahwa bagaimana kami bisa berbuat lebih jauh kalau seperti ini, karena kita dikasihkan amplop, disuruh buka di pulang dari ruangan, pas lihat saya mau bikin bagaimana ini angka ini. Nah, ini kan jadi masalah, Pak. Lebih baik saya jujur aja, nggak karena capek juga kita padahal apa yang Bapak sampaikan itulah yang keinginannya kami. Tapi pada saat kami disuruh untuk berbuat sesuai dengan amplop yang diberikan. Nah, jadi kalau angka-angka itu cukup besar, yang jadi kami di sini pada saat disepakati di Komisi A angka yang akan kita tangani untuk di tahun 2022, pada saat kami ingin melakukan pembayaran, uangnya tidak ada. Jadi kalau saya lihat di sini, Pak, jadi memang agak rancu. Kalau di program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tabel 37 itu hampir sesuai dengan nilainya saya. Cuman penyebutan di atasnya ini yang saya tidak tahu diambil dari mana 22. Kalau dilihat dari bawahnya di sini itu hampir 29. Tapi ini yang 22 saya tidak tahu juga. Kok bisanya di sini 22, sini 29. Nah, itu. Karena itu tadi tidak mungkin saya mau jelaskan 22, Pak, sedangkan yang saya kerjakan itu 29. Itu jadi saya bingung sendiri tadi. Tapi setelah saya lihat ini dari dokumen LKPJ ini, mungkin ini ada kekeliruan dalam karena kalau dia merujuk di angka tabel 37, harusnya angka inilah yang dia tuangkan di atas sini, Pak, bukan anunya. Saya jadi bingung, kok di atas 22, di bawah 20, hampir 20. Tapi kalau kekeliruan Pak Kaban, ini 3 dinas beda-beda terus loh. Nggak mungkin baru 3 dinas ini, minimal 2 dinas sama, cuma dinas BPBD yang beda, ya mungkin saya anggap kekeliruan. Ini 3 dinas kami sampai malam ini itu beda-beda terus angkanya. Nah, salah satunya ya tadi 2 dinas itu kami pun sampaikan sama, silakan ketemu TAPD. Nah, makanya karena sekarang berbeda lagi, ya saya minta Pak Kaban ketemu lagi TAPD. Ya, kami butuh besok. Ya, penjelasannya itu. Daripada kami skor, kami undang lagi Bapak malam-malam. Ya. Pimpinan. Ya, silakan. Saya belum selesai. Ya, Pak Risman dulu Pak Nurdin. Ya. Izin Kandah. Saya lanjut kembali terkait BTT tadi yang sudah disepakati pada saat pembahasan komisi A itu 7,9, dan pada saat itu juga di Banggar itu sempat juga disebutkan angka itu. Cuman yang bikin saya bertanya, kenapa tiba-tiba turun menjadi 1,5? Apakah tidak pada saat melakukan asistensi, apakah itu tidak dipertanyakan oleh BPBD atau gimana? Kalau dipertanyakan, Pak. Kenapa saya bilang kenapa sampai seperti demikian angkanya? Artinya begini, kami tidak mengetahui awalnya bahwa yang tersedia itu hanya 1 miliar sekian. Kami ketahui bahwa angka itu berkurang dari yang disepakati pada saat komisi A, pada saat kami diperintahkan oleh Pak Bupati untuk menagih Dampal Selatan. Pada saat kami sudah buat proses pembayarannya, kami ajukan di keuangan, uangnya tidak ada. Nanti Pak Bupati juga tidak tahu ini. Luar biasa pemerintah kita sekarang. Pimpinan saja dia bohongi, apalagi kita cuma anggota DPR. Mungkin saya pimpinan karena kita
bahwa saya simpulkan bahwa pemerintahan di Kabupaten Toli-Toli itu saya katakan bobrok, kurang ajar. Mungkin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan.